Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Leonardo DM, NPM 211013026 dari Prodi Informatika, akan mengumpulkan tugas organisasi sistem komputer. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi saya. Itu materi pertama adalah pengantar organisasi komputer, 2 evolusi dan kinerja komputer, 3 central processing unit atau CPU, 4 materi internal dan eksternal, 5 input dan output. Materi 1, pengantar organisasi komputer. 1, menjelaskan tentang organisasi komputer. 2, menjelaskan struktur dan fungsi utama komputer. 3, menjelaskan perbedaan utama organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional, contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Fungsi operasi pengelolaan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Struktur utama komputer. Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengelolaan fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebutkan sebagai prosesor atau prosesor saja. Memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang dihubungkan CPU atau memori utama dan I/O. Perbedaan utama organisasi komputer dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer di atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan teknik pengalamat dan mekanisme. Organisasi komputer bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasi operasional, contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Materi 2, evolusi dan kinerja komputer. Menjelaskan tentang sejarah teknologi komputer. 1. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC merupakan komputer yang sangat legendaris, dirancang oleh John Mauchly dan John Pepper Eccles. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton yang berusu lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengonsumsi daya hingga 145 kW. ENIAC memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 5.000 operasi setiap detik. 2. EDVAC komputer. EDVAC Electronic Discrete Variable Computer muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep stored program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal. 3. EXAC komputer. EXAC komputer adalah komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh Universitas Cambridge, England. EXAC Electronic Set Delay Atomic Calculator, di mana komputer ini mulai menggunakan raksa atau merkuri dalam tabung. Tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk penyimpanan data. 4. Komersial komputer. UNIVAC 1, Universal Automatic Calculator, diciptakan oleh Dr. Mauchly dan angkat pada tahun 1947. UNIVAC 1 mulai dioperasikan untuk menghitung sensus tahun 1950 di USA. Hingga komputer ini dikembangkan dan berevolusi menjadi UNIVAC 2 yang dirilis pada tahun 1950. Komputer generasi kedua. 1. IBM 7094. IBM 7094 dirilis pada tahun 1962, memiliki IBR Instruction Register yang difungsikan untuk memberfer instruksi hingga komputer mampu memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi. 3. UNIVAC 3. UNIVAC 3 merupakan pengembang dari generasi sebelumnya, yaitu UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Mesin ini dirilis pada tahun 1962 dengan sistem operasi yang dikenal sebagai nama CISC atau BOS. Komputer generasi ketiga. IBM S360. Selanjutnya IBM memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM S360. IBM S360 dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi AC sebagai rangkaiannya. 2.
2. DG Nova, Data General Crop Nova, adalah komputer berukuran kecil 16 bit pertama yang dibuat pada tahun 1999. Komputer ini dirancang oleh Edson de Castro dari DG Data General. 3. Materi 3. Central Processing Unit atau CPU, menjelaskan tentang komponen utama CPU, membahas fungsi internal organisasi ALU, kontrol unit dan register, menjelaskan tentang fungsi CPU, menjelaskan fungsi prosesor, membahas fungsi internal organisasi ALU, kontrol unit dan register. Athletic and Logic Unit ALU bertugas untuk fungsi-fungsi pengelolaan data komputer. 2. Kontrol unit bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. 3. Register media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat pengelolaan data. Fungsi prosesor. 1. Mengelola penghitungan algoritma dalam menjalankan perintah dalam yang diberikan. Sebuah komputer akan berjalan dengan mengendalikan sebuah perhitungan algoritma. Perhitungan algoritma tersebut diolah dengan sedemikian rupa sampai mampu membaca apa yang diinginkan dan juga diperintahkan oleh user. 2. Untuk mendukung kebutuhan simplifikasi dari sebuah komputer. 3. Memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. 4. Menjaga stabilitas dari setiap komponen komputer. 5. Menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. Materi 4. Internal External Memory, menjelaskan perbedaan memori internal dan eksternal. Perbedaannya. 1. Memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal juga memiliki fungsi sebagai pengingat. Memori biasa diberikan menjadi dua macam, ROM dan RAM. Selain itu, dapat pula memori yang disebut cache memory. Memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contoh, hard disk, floppy disk. Konsep dasar memori eksternal adalah penyimpanan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori internal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan atau pembacaan dalam dan penyimpanan data di luar memori utama. Materi 5. Input dan output komputer. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Alat input itu sejumlah komponen alat yang digunakan user untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Contoh alat input pada komputer: 1. Keyboard, 2. Joystick, mouse, flash disk. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Alat output. Peralatan output adalah peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar ke komputer atau juga untuk memindahkan data dari komputer ke perangkat lainnya. Contoh alat input pada komputer: 1. Monitor, 2. Printer, 3. Injektor, 4. Speaker, 5. Plotter. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.